Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi Conduct Disorder, Juvenile, dan Oppositional Defiant Disorder. Anggota kelompok kami yaitu Anissa Nursada, Kirana, dan Farah Ashifa. Mari kita mulai dengan Conduct Disorder. Menurut DSM-5, Conduct disorder merupakan pola perilaku yang berulang dan terus-menerus di mana hak-hak dasar orang lain atau norma dan aturan sosial utama yang sesuai dengan usia dilanggar. Gejala Conduct disorder. Gejala Conduct disorder dibagi menjadi 4 sub. Sub pertama yaitu agresi terhadap manusia dan hewan, meliputi 1. Sering menggertak, mengancam atau mengintimidasi orang lain. 2. Sering memulai perkelahian fisik. 3. Pernah menggunakan senjata yang dapat menyebabkan cedera fisik serius pada orang lain. 4. Secara fisik kejam terhadap orang. 5. Telah melakukan kekerasan fisik terhadap hewan. 6. Telah mencuri saat berhadapan dengan korban. 7. Telah memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual. Sub yang kedua yaitu penghancuran properti, meliputi 1. Sengaja melakukan pembakaran dengan maksud untuk menimbulkan kerugian yang serius. 2. Telah dengan sengaja memusnahkan milik orang lain selain dengan cara dibakar. Sub ketiga yaitu penipuan atau pencurian, meliputi 1. Telah membobol rumah, gedung, atau mobil orang lain. 2. Sering berbohong untuk mendapatkan barang atau bantuan atau untuk menghindari kewajiban. 3. Telah mencuri barang-barang yang bernilai non-sepele tanpa menghadapi korban, seperti mengutil tetapi tanpa merusak, dan pemalsuan. Sub keempat yaitu pelanggaran aturan serius, meliputi 1. Sering keluar malam meskipun ada larangan orang tua dimulai sebelum usia 13 tahun. 2. Telah melarikan diri dari rumah dalam semalam setidaknya 2 kali saat tinggal di rumah orang tua atau pengganti orang tua, atau 1 kali tanpa kembali untuk waktu yang lama. 3. Sering membolos dari sekolah dimulai sebelum usia 13 tahun. Secara lebih lanjut, seorang individu dapat didiagnosa memiliki conduct disorder apabila gangguan perilaku yang ada menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Namun, bila individu berusia 18 tahun atau lebih, kriteria tidak terpenuhi untuk gangguan kepribadian antisosial. 3 jenis masa di mana gangguan conduct disorder ini terjadi yaitu: pertama, onset masa kanak-kanak apabila gangguan terjadi sebelum usia 10 tahun. Yang kedua, onset remaja apabila gangguan tidak terlihat sebelum usia 10 tahun. Yang ketiga, yaitu onset tidak ditentukan apabila kriteria diagnosis gangguan perilaku terpenuhi, tapi tidak ada cukup informasi yang tersedia untuk menentukan apakah onset gejala pertama terjadi sebelum atau setelah usia 10 tahun. Lalu, terdapat 3 tingkat berbeda pada gangguan conduct disorder, yaitu ringan, sedang, dan parah. Mari kita masuk ke bagian contoh kasus. Anak laki-laki berusia 10 tahun berinisial SS menunjukkan perilaku mengganggu atau disruptive behavior di panti asuhan dan sekolah. SS dikenal sebagai anak yang mudah marah meskipun karena hal-hal sepele dan sering berkelahi dengan teman sebaya. Ia juga pernah menyakiti temannya sampai menimbulkan luka fisik, seperti melempar gunting dan menusuk tangan temannya menggunakan pensil. Ia juga pernah melakukan tindak pencurian dan sering membolos sekolah. SS juga diketahui sering berbohong agar tidak dimarahi dan berbohong untuk tujuan lain. SS juga sering melawan orang yang jauh lebih dewasa dari dia. Ia sering tidak memperhatikan guru, telat datang mengaji, mengganggu teman, tidak mengerjakan tugas, dan lainnya. SS sering merasa bahwa teman-temannya mengejek dia dan mengambil barang-barang miliknya. Saat berada di masalah dengan orang lain, ia sering menunjukkan perilaku agresif seperti memukul, memarahi dengan teriakan, melempar, atau melawan. Yang selanjutnya yaitu asesmen dari kasus.
Diketahui melalui pengambilan data awal dengan alat ukur Child Behavior Checklist atau CBCL, hasil scoring CBCL tersebut dibagi menjadi skala delinquent behavior dan aggressive behavior. Berdasarkan perilaku-perilaku SS yang telah disampaikan tadi, disimpulkan bahwa SS didiagnosa mengalami conduct disorder dikarenakan memenuhi kriteria yang ada di DSM-5. Yang terakhir yaitu intervensi. Intervensi yang diberikan kepada SS yaitu menggunakan CBT melalui terapi kognitif berupa Problem Solving Skill Training atau PSST dan terapi perilaku berupa token ekonomi. PSST merupakan intervensi yang ditunjukkan pada pengajaran anak conduct disorder mengenai bagaimana cara pendekatan situasi interpersonal dengan baik. Terapi kognitif PSST dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. 1. Orientasi masalah yang bertujuan agar SS menyadari bahwa dirinya memiliki masalah yang perlu ditindaklanjuti. Yang kedua, menginterpretasi situasi sosial dengan mendiskusikan pola berpikir SS dan perasaan yang timbul akibat pola pikirnya. Yang ketiga, mengembangkan sensitivitas dan kontrol diri pada SS. Yang keempat, melakukan brainstorming mengenai solusi pemecahan masalah yang tepat untuk memecahkan masalah yang terjadi pada SS. Yang terakhir, evaluasi keberhasilan alternatif pemecahan masalah yang dipilih sebelumnya. Lalu, terapi perilaku. Terapi perilaku dilakukan dengan metode token ekonomi di mana perilaku yang diharapkan akan muncul sehingga nanti SS akan menerima token dengan tujuan untuk mengurangi perilaku mengganggunya. Penukaran token bisa berupa makanan ataupun barang yang bermanfaat bagi anak seusia SS. Selama melakukan terapi, terapis memerlukan kerjasama dari pihak-pihak di sekitar SS seperti bapak dan ibu panti. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai juvenile delinquency. Menurut Sandrock 2011, juvenile delinquency atau biasa disebut sebagai kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja dan tidak diterima secara sosial serta mengarah pada perilaku kriminal yang melanggar hukum. Adapun bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja yakni penyalahgunaan obat, perilaku mencuri, seks bebas, tawuran, pemerkosaan, pembegalan, dan lain-lain. Hal-hal yang melatar belakangi timbulnya kenakalan remaja yang pertama adalah identitas. Jika ditinjau dari teori Erikson dalam Sandrock 2011, remaja sedang berada di tahap identity versus identity confusion, di mana remaja dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa mereka, bagaimana diri mereka, dan kemana tujuan mereka. Erikson juga berpendapat bahwa kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal menyelesaikan dan sulit menemukan identitasnya. Yang kedua adalah usia. Munculnya tindak kejahatan di kemudian hari dikaitkan dengan adanya perilaku menyimpang di masa remaja. Namun, tidak semua anak-anak yang bertingkah bisa berperilaku menyimpang di masa depannya. Yang ketiga adalah kontrol diri, di mana remaja yang memiliki kontrol diri yang kurang baik cenderung mengarah pada perilaku kenakalan remaja. Yang keempat adalah jenis kelamin. Disebutkan dalam buku Sandrock 2011 bahwa anak laki-laki cenderung lebih sering terlibat dalam perilaku antisosial dibandingkan dengan perempuan. Namun, sebenarnya hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kenakalan remaja juga kerap terjadi pada anak perempuan yang mengalami early maturity. Selanjutnya, yang kelima adalah orang tua. Menurut Hargis 2013 dalam buku Sandrock 2011, orang tua memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jika orang tua memiliki pengawasan yang buruk dan kurang memberikan dukungan, akibatnya anak menjadi kurang akan perhatian dan memicu perilaku yang tidak diinginkan. Yang keenam yaitu adanya pengaruh dari teman sebaya yang buruk. Pengaruh dari teman sebaya yang buruk berisiko memunculkan perilaku kenakalan remaja. Yang terakhir yakni kualitas tempat tinggal. Bertempat tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, yang juga ditandai dengan kemiskinan serta padat penduduk, meningkatkan kemungkinan seorang anak memiliki perilaku yang menyimpang.
Contoh kasus kenakalan remaja. AN berusia 17 tahun merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Orang tua AN berpisah sejak tahun 2009 saat AN duduk di kelas 4 SD. Sejak orang tua berpisah, AN kehilangan figur seorang bapak, sehingga AN tumbuh besar tanpa pengawasan orang tua dan AN menjadi anak yang sulit diatur. AN mengenal dan mulai merokok saat kelas 2 SMA, yang kemudian berlanjut mencoba obat-obatan dan alkohol di kelas 3 SMA. Tahapan pemakaian nafza pada AN adalah situational use, yaitu penggunaan zat pada saat mengalami ketegangan, kekecewaan, kesedihan, dan sebagainya dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Jenis nafza yang dipakai oleh AN adalah ganja yang termasuk dalam jenis narkotika golongan 1. Ganja memiliki daya adiksi sangat tinggi. Ganja juga dapat menyebabkan seseorang kehilangan fokus dan membuat seseorang mudah lupa. Sebelum menggunakan nafza, AN adalah anak yang aktif dan sering terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga basket. Setelah menggunakan nafza, AN berubah menjadi anak yang sangat tertutup dan pendiam. AN menjadi malas ke sekolah, sering berbohong, dan malas untuk belajar, sehingga banyak mata pelajaran yang tidak tuntas dan berpengaruh pada nilai akademiknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dampak penyalahgunaan nafza yang ditimbulkan oleh subjek AN, yakni secara fisik adalah sering lemas, selalu ingin tidur, dan nafsu makan besar. Dampak psikologis yang muncul yaitu memiliki perasaan gembira dan selalu tertawa untuk hal-hal yang tidak lucu, suka menghayal, sulit fokus, dan merasa tertekan dalam diri. Sedangkan dampak sosial yang muncul adalah AN menjadi seorang yang antisosial dan bergaul hanya dengan teman sesama pemakai serta dikucilkan oleh masyarakat lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan paparan kasus tersebut, peneliti melakukan asesmen dalam bentuk wawancara dan observasi awal dengan guru BK. Setelah itu, peneliti mencoba untuk mewawancarai subjek AN yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dan mengobservasi subjek AN. Hasil observasi di lapangan menunjukkan subjek AN memiliki kecenderungan berbohong, prestasi di sekolah menurun, malas belajar, tidak mengerjakan tugas sekolah, mengantuk di kelas, suka melamun dan linglung, serta meminta banyak uang dengan berbagai alasan, namun tidak jelas penggunaannya. Asesmen lainnya yang diterapkan di Indonesia yakni urin analisis dan proses screening. Proses screening yang dilakukan melalui instrumen ASIS, yakni Alcohol, Smoking, and Substances Involvement Screening Test. ASIS bertujuan untuk memperoleh gambaran klinis secara komprehensif dan mengetahui faktor resiko ada atau tidaknya masalah yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan obat. Upaya penanganan yang dilakukan pada kasus tersebut ditangani oleh guru BK sebagai bentuk intervensi, yakni memberikan layanan informasi, melakukan layanan konseling individual, dan melakukan home visit. Upaya penanganan penyalahgunaan obat-obatan di Indonesia dilakukan rehabilitasi yang terbagi dalam dua jenis, yaitu rehabilitasi sosial dan medis. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Selain itu, terdapat program intervensi yang efektif yang ditawarkan oleh Alexander 1998 dalam menangani kenakalan remaja, yakni Functional Family Therapy. Terapi ini berfungsi untuk memfokuskan perubahan interaksi pada setiap anggota keluarga dalam meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah, mengembangkan hubungan emosional, memantau, membimbing, dan menetapkan batasan bagi masa muda remaja. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Oppositional Defiant Disorder. Oppositional Defiant Disorder merupakan perilaku membangkang dan mendendam dengan pola suasana hati yang marah atau tersinggung. Gangguan perilaku ini bertahan setidaknya 6 bulan dan ditandai dengan munculnya minimal 4 gejala dari salah satu kategori berikut serta ditunjukkan kepada individu lain selain saudara kandung. Yang pertama, ada kategori perasaan marah.
ditandai dengan sering kehilangan kesabaran, sering sensitif dan mudah kesal, sering marah dan pendendam. Kemudian ada kategori argumentatif atau membangkang yang ditandai dengan sering berdebat dengan figur otoritas, atau untuk anak-anak dan remaja sering berdebat dengan orang dewasa. Kemudian selanjutnya adalah sering menentang atau menolak untuk memenuhi permintaan dari figur otoritas atau aturan-aturan yang ada. Kemudian sering dengan sengaja mengganggu orang lain dan sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kelakuan buruknya. Kategori ketiga adalah mendendam, yang ditandai dengan telah menjadi pendendam setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Tidak jarang individu dengan gangguan ini menunjukkan gejala hanya ketika di rumah atau hanya kepada anggota keluarganya. Fungsi sosial individu dapat terganggu secara signifikan kepada individu yang menunjukkan gejala yang cukup untuk bertemu ambang diagnostik, meskipun hanya di rumah. Namun perlu digarisbawahi bahwa perilaku individu harus dinilai di berbagai pengaturan dan hubungan, sebab perilaku ini umum terjadi di antara saudara kandung dan mungkin tidak terlihat selama pemeriksaan klinis. Oleh sebab itu, interaksi bisa diamati selain dengan saudara kandung dan biasanya lebih jelas pada interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang dikenal baik oleh individu. Prevalensi gangguan ini berkisar antara 1% hingga 11% dengan rata-rata perkiraan prevalensi sekitar 3,3%. Tingkat gangguannya bervariasi tergantung pada usia dan jenis kelamin anak. Namun disebutkan bahwa gangguan ini lebih prevalen pada laki-laki daripada perempuan sebelum masa remaja. Selanjutnya ada contoh kasus dari Oppositional Defiant Disorder. Jadi diketahui bahwa RG adalah seorang anak yang cenderung memiliki masalah dalam mengelola emosi dan perilakunya, seperti mudah marah, sensitif, mengucapkan kata-kata kasar, dan membantah orang tua. Hal ini didukung oleh tes Child Behavior Checklist bahwa RG memiliki masalah dalam aspek externalizing dengan kategori klinikal. Hal ini menunjukkan bahwa ia membutuhkan penanganan segera dalam mengatasi permasalahannya. RG juga menunjukkan permasalahan delinquent behavior, seperti suka berkata kasar dan melempar barang ketika marah. RG juga berteman dengan orang-orang yang lebih tua. Selain itu, ia memiliki permasalahan aggressive behavior. Ia sering bertengkar, terlibat perkelahian, melawan orang dewasa, sering marah-marah, dan sangat sensitif. RG juga kerap ingin diperhatikan sehingga mendominasi orang-orang di sekitarnya. Ia dinilai sebagai pribadi yang agresif dan memiliki sifat egosentris yang cukup kuat, sehingga ia kurang baik dalam membina hubungan sosial. RG juga kurang mampu menghormati orang lain sebab ia sering membantah, menentang guru, dan mudah tersinggung. Di sekolah, ia juga sering mengganggu teman-temannya dan tidak ingin disalahkan. RG juga merasa bahwa ia selalu menjadi pihak yang disalahkan oleh guru. Ketidakmampuan RG dalam mengelola emosi berdampak pada perilakunya yang mudah marah dan argumentatif. Berdasarkan penjabaran salah satu kasus tersebut, hasil asesmen dapat diperoleh melalui pengambilan data awal dengan alat ukur Child Behavior Checklist, di mana RG menunjukkan masalah dalam aspek externalizing dengan kategori clinical. RG juga menunjukkan permasalahan delinquent behavior dan aggressive behavior. Ia menunjukkan pola yang persisten dari perasaan marah, menampilkan sikap bermusuhan terhadap figur otoritas, dan menunjukkan gejala dari sifat argumentatif atau membangkang. Dengan demikian, berdasarkan penjabaran gejala pada DSM-5, RG menunjukkan kecenderungan perilaku Oppositional Defiant Disorder. Intervensi yang bisa diberikan kepada RG yaitu Positive Behavior Support atau PBS. PBS merupakan salah satu intervensi yang terbukti efektif dalam menangani anak dengan gangguan emosi dan perilaku. PBS dapat diterapkan kepada anak dengan berbagai diagnosis, misalnya seperti cacat, gangguan emosional dan perilaku belajar, keterbelakangan mental, dan autisme. Selain itu juga dapat menangani berbagai masalah perilaku dan dari berbagai situasi, termasuk di dalamnya adalah agresi, disruptif, dan menyakiti diri sendiri. Target intervensi ini sendiri adalah untuk mengurangi timbulnya masalah emosi dan perilaku penderita, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Pada pelaksanaannya, terapis perlu bekerja sama dengan guru dan orang tua, sembari memberikan psikoedukasi kepada mereka mengenai kondisi sang anak.
Berikut beberapa langkah-langkah atau sesi dalam melakukan PBS, yaitu yang pertama adalah menentukan prioritas dan mendefinisikan perilaku yang dianggap bermasalah. Yang kedua, melakukan analisis fungsional. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengembangkan rencana PBS. Dan yang kelima adalah mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memodifikasi PBS. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.